Shalom saudara, beberapa kali lalu di kanal YouTube, seorang yang mengaku sebagai mualaf sedang berbincang dengan sesama mualaf lainnya, dan di situ ada juga seorang ustadz. Dalam percakapan itu mereka mempertanyakan, masa ada sih sesembahan disiksa oleh pengikutnya atau yang menyembahnya? Tidak mungkin pencipta yang berkuasa dan mulia dibunuh oleh ciptaannya. Sebenarnya pendapat non-Kristen ini hal yang umum dipikirkan oleh semua orang. Karena sejak dahulu siapa yang berkuasa selalu akan menguasai yang tidak punya kekuasaan. Tidak mungkin terjadi hal yang sebaliknya. Begitu pula dengan pikiran orang-orang Yahudi, bahkan murid-murid Yesus di kala itu yang berharap bahwa Yesus akan segera melepaskan mereka dari penderitaan. Karena Yesus mampu melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, mengusir setan, mengajar dan penuh kuasa, dan sanggup melakukan tanda-tanda yang mujizat yang demikian banyaknya. Begitu Yesus ditangkap dan disalibkan, bagi pengikutnya saat itu apa yang terjadi seperti plot twist yang berakhir sad ending, karena yang terjadi adalah kebalikan dari harapan mereka. Kita bisa menebak pikiran mereka. Kok bisa sih orang punya kuasa dan sanggup melakukan banyak mujizat dikalahkan oleh orang yang tidak sanggup melakukan satu pun mujizat? Orang-orang yang berharap kepada Yesus tidak menyadari bahwa Yesus harus menderita seperti yang sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus datang oleh Nabi Yesaya tentang sang hamba yang harus menderita. Hamba yang dipukul, dihina, dan dibunuh demi kita dimerdekakan dari perbudakan dosa dan ancaman murka Allah. Mari kita merenungkan kalimat demi kalimat dalam Yesaya 52 ayat 13-15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Perikop ini dimulai dengan kalimat pesan utama, sekaligus kesimpulan dari semua pembahasan dalam perikop ini, yakni bahwa sang hamba tidak akan gagal, namun keberhasilan sang hamba dicapai melalui perjuangan yang sangat berat. Dia akan dihina, direndahkan, dan dianiaya sebelum ia ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sebegitu buruknya keadaannya membuat terheran-heran orang-orang yang melihatnya. Keheranan mereka disebabkan pandangan bahwa jika Yesus Mesias dan berkuasa, mana mungkin dia bisa dikalahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Bagaimana mungkin dia mati? Namun bagi kita merenungkan dan memahami penderitaan Yesus yang tidak layak diterimanya adalah justru membuktikan bahwa dialah Mesias itu. Tangannya dipaku karena kasihnya yang besar kepada kita. Jiwa kita diselamat karena Yesus menyerahkan jiwanya. Dia memberikan kasihnya kepada kita tanpa ditahan sedikit pun. Dia memberikan nyawanya untuk menebus kita. Biarlah kita mengucap syukur pada Allah atas anugerahnya bagi kita. Sehingga ketika banyak orang melihat kelemahan dan hal memalukan dalam penderitaan Yesus, kita dimampukan untuk melihat diri kita yang hina yang sedang ditanggung olehnya. Kita bisa melihat kasih Allah dalam penderitaannya. Hari ini sambil menantikan Jumat Agung besok hari, marilah kita merenungkan tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika dia berjalan dengan salib yang sangat berat untuk dipikul, tubuhnya yang sudah sangat lemah. Pada saat Kristus berjalan melewati orang banyak yang terus-menerus meneriakkan makian dan hujatan kemarahan kepadanya. Ketika Kristus dengan rela menjalani langkahnya satu demi satu menuju ajalnya sendiri. Wajahnya yang penuh luka dan ludah menggambarkan betapa beratnya penderitaan yang ditanggungnya. Sembari kita merenung tentang peristiwa itu,
Berdoalah kepada Allah seperti ini. Dialah juru selamatku, dialah rajaku, Tuhanku, dialah sang Mesias yang sejati itu. Aku hendak mengikutinya seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk merenungkan tentang betapa besarnya penderitaanmu dan pengorbananmu demi menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Biarlah hari ini sembari kami menantikan perayaan esok hari, Jumat Agung esok hari Tuhan, kami merenungkan betapa beratnya penderitaan yang harus Engkau tanggung. Biarlah Tuhan Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami untuk bisa memahami pengorbanan-Mu, sehingga Tuhan kami tidak menganggap sebagai sesuatu yang biasa saja, yang wajar saja, tetapi kami tahu bahwa ini adalah kerelaan-Mu Tuhan. Sebenarnya ini bukanlah kewajiban-Mu Tuhan, tetapi karena kasih-Mu kepada kami, Engkau rela datang ke dunia ini dan berkorban bagi kami. Terpujilah Engkau, kami sungguh bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.